Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Antoni dengan NPM 2115061086. Saya akan mempresentasikan Software Development Methodology. Software Development Methodology merupakan serangkaian aktivitas, tindakan, tugas, pencapaian, dan produk kerja yang diperlukan untuk merekayasa serangkaian lunak kualitas tinggi. Evolusi software model ini dimulai sejak tahun 1970 saat P.W. Royce memperkenalkan model pengembangan tradisional yaitu waterfall. Ada 3 metode utama. Yang pertama ada struktur design, merupakan proyek berpindah dari yang satu ke langkah selanjutnya atau secara bertahap, atau menyelesaikan satu sebelumnya lalu lanjut kepada yang berikutnya. Terdapat 2 jenis struktur desain, yaitu metode waterfall dan parallel development. Yang kedua ada Rapid Application Development atau RAD, merupakan model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat singkat menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Terdapat 3 jenis RAD, yaitu Fast Development, Prototyping, dan Throwaway Prototyping. Yang ketiga ada Agile Development. Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Jenis Agile Development yaitu Extreme Programming dan Scrum. Metode Waterfall. Penggunaan metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers pada tanggal 29 Juni 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGE, Semi-Automatic Ground Environment. Model ini termasuk model klasik dari tahun 1970 sampai dengan 1993. Model waterfall termasuk model klasik. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi yang termasuk ke dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Model waterfall terdiri dari beberapa fase berurutan yang harus diselesaikan satu demi satu dan lanjut ke fase berikutnya apabila fase sebelumnya telah terselesaikan sepenuhnya. Dalam penerapannya, metode ini tidak mengizinkan klien untuk melakukan perubahan kebutuhan dan klien juga tidak terlibat selama pengembangan sistem. Klien hanya diizinkan untuk menggunakan sistem dan memberikan umpan balik. Metode ini cocok untuk dalam proyek besar dan kompleks, di mana persyaratan sudah diketahui sebelumnya dan memiliki tim dengan jumlah lebih dari 100 orang. Karena klien tidak terlibat, biaya pemeliharaan menjadi sangat tinggi. Kapan metode waterfall digunakan? Ketika semua persyaratan yang diajukan sudah dipahami dengan baik pada awal pengembangan program. Yang kedua, ketika definisi produk bersifat stabil dan tidak ada perubahan yang dilakukan saat pengembangan untuk alasan apapun. Oleh karena itu, teknologi yang digunakan juga harus sudah dipahami dengan baik. Yang ketiga, ketika menghasilkan produk baru atau produk dengan versi baru. Sebenarnya jika menghasilkan produk dengan versi baru, maka itu sudah termasuk increment development, yang setiap tahapannya sama dengan metode waterfall, kemudian diulang-ulang. Yang keempat, ketika porting produk yang sudah ada ke dalam platform baru. Selanjutnya, parallel development. Parallel development method yaitu suatu metode pengembangan sistem yang berdasarkan SDLC tradisional dan menyerupai SDLC. Dalam pengembangan sistem yang paralel,
Fase desain dan implementasi dibagi menjadi banyak salinan mengikuti fase analisis. Seperti waterfall model, namun membaginya kepada beberapa sub-sub project dan menggabungkannya pada tahap akhir. Parallel development mencoba untuk mengatasi masalah penundaan yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Bukannya melakukan desain dan implementasi secara berurutan, parallel development melakukan desain umum untuk seluruh sistem dan kemudian membagi proyek menjadi serangkaian sub-project yang berbeda yang dapat dirancang dan implementasi secara paralel. Parallel development method digunakan saat kebutuhan sistem selalu berubah. Model ini termasuk model klasik dari tahun 1970 sampai dengan 1993. Selanjutnya ada model spiral. Berikut adalah gambar dari model spiral. Model spiral atau spiral model merupakan model proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari linear sequential model atau waterfall model dengan penambahan elemen baru yaitu analisis resiko. Model ini berpotensi untuk pengembangan versi pertambahan software secara cepat. Model ini termasuk model klasik atau lama. Meskipun begitu, biasanya model ini digunakan untuk pembuatan software dengan skala besar dan kompleks. Model ini termasuk model klasik dari tahun 1970 sampai 1993. Kapan model spiral dapat digunakan? Ketika pembuatan prototipe sesuai. Yang kedua, ketika evaluasi biaya dan risiko penting. Yang ketiga, untuk proyek berisiko menengah hingga tinggi. Yang keempat, komitmen proyek jangka panjang tidak bijaksana karena potensi perubahan prioritas ekonomi. Yang kelima, pengguna tidak yakin dengan kebutuhan mereka. Yang keenam, persyaratannya rumit. Yang ketujuh, perubahan signifikan diharapkan dari penelitian dan eksplorasi. Selanjutnya ada Rapid Application Development atau RAD, merupakan metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Berbeda dengan model waterfall yang tidak cocok dengan model pengembangan yang tinggi karena tahapan-tahapannya tidak dapat berulang dan memakan biaya yang sangat sedikit, serta waktu pengembangan yang lama, model RAD cocok dengan skala yang besar karena menggunakan metode iteratif atau berulang, dan dapat menghemat biaya serta proses pengerjaan yang cepat. Model ini termasuk model klasik dari tahun 1970 sampai dengan 1993. Model RAD digunakan ketika persyaratan cukup dikenali. Yang kedua, pengguna yang terlibat sepanjang siklus hidup. Artinya selama dalam model RAD, pengguna terlibat. Yang ketiga, proyek dapat dibatasi waktu. Yang keempat, fungsionalitas disampaikan secara bertahap. Yang kelima, performa tinggi tidak diperlukan. Yang keenam, risiko teknis rendah. Yang ketujuh, sistem dapat dimodulasi. Selanjutnya, phase development. Dalam phase development, prosesnya yang pertama memecah sistem ke dalam beberapa serangkaian versi. Selanjutnya, setiap versi memiliki analisis, desain, dan implementasi. Kemudian, output dari suatu versi merupakan input untuk versi selanjutnya. Lalu, tahapan analisis mengidentifikasi keseluruhan konsep sistem, kemudian mengkategorikan kebutuhan ke dalam beberapa versi. Kelebihan dari phase development, yang pertama mendapatkan sistem yang berguna untuk pengguna dengan cepat. Sementara kekurangannya, sistem awal sengaja tidak lengkap. Yang kedua, sistem requirements berkembang tergantung pandangan dari versi user.
Selanjutnya, prototyping. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objek umum dari perangkat lunak tanpa memerinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, integrasi sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia mesin yang harus diambil. Cakupan aktivitas dari prototyping model terdiri dari yang pertama, mendefinisikan objektif secara keseluruhan dan mengidentifikasi kebutuhan yang sudah diketahui. Yang kedua, melakukan perancangan secara tepat sebagai dasar untuk membuat prototipe. Yang ketiga, menguji coba dan mengevaluasi prototipe dan kemudian melakukan penambahan dan perbaikan-perbaikan terhadap prototipe yang sudah dibuat. Memulai dengan menyediakan fungsi sistem yang minimal functionality disebut dengan quick and dirty prototype. Analisis, desain, implementasi menghasilkan prototipe. Kemudian perbaikan prototipe dilakukan berulang-ulang dalam siklus analisis, desain, kemudian implementasi. Lalu berhenti ketika prototipe merupakan sebuah sistem kerja yang lengkap atau sesuai. Prototipe biasanya adalah bagian pertama dari sistem bahwa pengguna akan menggunakan ini. Ini ditunjukkan dengan pengguna dan sponsor proyek memberikan komentar terhadap prototipe yang dihasilkan, yang digunakan untuk menganalisa kembali, mendesain ulang, dan melaksanakan pre-prototype kedua yang menyediakan beberapa fitur-fitur tambahan. Proses ini terus berlanjut dalam siklus sampai analisis, pengguna, dan sponsor sepakat prototype, atau sekarang disebut sistem, diinstal. Selanjutnya ada throwaway prototyping model. Model ini mirip dengan metodologi berdasarkan prototyping. Perbedaan utama adalah bahwa lembaran prototipe selesai selama titik yang berbeda dalam SDLC. Fokus pembangunan adalah untuk menguji fitur yang tidak dipahami dengan menganalisis, merancang, dan membangun prototipe desain. Prototipe desain merupakan bagian dari sistem yang perlu perbaikan tambahan, dan itu hanya cukup rinci untuk memungkinkan pengguna untuk memahami isu-isu yang sedang dipertimbangkan. Setelah masalah diselesaikan, proyek bergerak ke dalam desain dan implementasi. Pada titik ini, desain prototype dibuang, yang merupakan perbedaan penting antara throwaway prototyping dan prototyping, di mana prototype berkembang menjadi sistem final. Pendekatan ini menghasilkan lebih stabil dan dapat diandalkan sistem. Model Rational Unified Process atau RUP adalah kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak yang diciptakan oleh Rational Software Corporation, suatu divisi dari IBM sejak 2003. Relational Unified Process atau RUP merupakan pendekatan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif dan inkremental yang menekankan pada arsitektur dan lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus. Metode RUP dapat menangani resiko yang berhubungan dengan pengembangan kebutuhan sistem berdasarkan perubahan yang diinginkan oleh klien. Untuk mengurangi resiko tersebut dilakukan dengan pengujian pada setiap akhir tahapan RUP, sehingga akan mudah melakukan perubahan sebelum mencapai tahap akhir. Ciri utama metode ini yaitu menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. RUP menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau UML, pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML Unified Modeling Language. Model ini termasuk model klasik tahun 1970 sampai 1980.
93. Kapan model RUP dapat digunakan? Yaitu saat mempunyai waktu pengembangan yang panjang, ketika dikembangkan pada perangkat lunak sebagai sarana interaksi antar pengguna dan perangkat keras. Selanjutnya, mempunyai tim programmer yang cukup banyak. Kemudian ketika pengembangan dan perubahan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan user. Selanjutnya, ketika resiko, pendanaan, jadwal, kompleksitas program, atau kebutuhan untuk realisasi awal manfaat. Selanjutnya, sebagian besar persyaratan diketahui di muka, tapi diharapkan berkembang seiring waktu. Agile Development. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek. Kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas, dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Manfaat dari penggunaan metode Agile sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer saja, tetapi pada sisi klien, vendor, serta manajemen juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Model Scrum termasuk metodologi Agile yang digunakan untuk menyelesaikan proyek yang kompleks. Dalam metode ini, kebutuhan yang akan dikembangkan disebut dengan product backlog. Dari product backlog diprioritaskan untuk melakukan sprint, kemudian menjadi sprint backlog. Kebutuhan sprint backlog dianalisis, dirancang, dikodekan, dan diuji oleh tim sprint sebagai upaya kolaboratif. Setiap 24 jam akan diadakan Scrum Meeting yang dikoordinir oleh Scrum Master dengan partisipasi seluruh tim untuk memahami pencapaian yang telah dicapai sejak Scrum Meeting terakhir, mendiskusikan dan menyelesaikan setiap kendala untuk pekerjaan yang harus. Model ini termasuk model klasik tahun 1993 sampai tahun 2002. Kapan saat yang tepat menggunakan model Scrum? Yang pertama, ketika perubahan baru perlu diterapkan. Kebebasan yang diberikan tangkas untuk perubahan sangat penting. Perubahan baru dapat diimplementasikan dengan biaya yang sangat kecil karena frekuensi peningkatan baru yang dihasilkan. Kedua, untuk mengimplementasikan fitur baru, pengembang hanya perlu kehilangan pekerjaan beberapa hari atau bahkan hanya beberapa jam untuk memutar kembali dan mengimplementasikannya. Yang ketiga, berbeda dengan model air terjun atau waterfall dalam model tangkas. Perencanaan yang sangat terbatas diperlukan untuk memulai proyek. Agile berasumsi bahwa kebutuhan pengguna akhir selalu berubah dalam bisnis dan dunia TI yang dinamis. Perubahan dapat didiskusikan dan fitur baru dapat dilakukan atau dihapus berdasarkan umpan balik. Ini secara efektif memberi pelanggan sistem jadi yang mereka inginkan atau butuhkan. Yang keempat, baik pengembang sistem dan pemangku kepentingan sama-sama menemukan bahwa mereka juga mendapatkan lebih banyak kebebasan waktu dan pilihan daripada jika perangkat lunak dikembangkan dengan cara berurutan yang lebih kaku. Memiliki opsi memberi mereka kemampuan untuk meninggalkan keputusan penting hingga data yang lebih banyak atau lebih baik, atau bahkan seluruh program hosting tersedia. Artinya, proyek dapat terus bergerak maju tanpa takut terhenti secara tiba-tiba. Model Extreme Programming atau XP merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak
dan cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran. Dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium, serta metode ini juga disukai jika sistem dihadapkan dengan requirement yang tidak jelas, maupun terjadi perubahan-perubahan requirement yang sangat cepat. Extreme programming merupakan metode yang sangat sukses. Metode ini menekankan pada kerja tim, manajer, klien, dan pengembang semuanya adalah mitra yang setara. Dalam XP, pengembang dan penguji bekerja bersama di terminal yang sama. Pengembang berkonsentrasi pada desain kode dan penguji berkonsentrasi pada standar kode. XP pertama kali diusulkan oleh Ken Beck dan Ward Cunningham pada bulan Maret 1996. Asal mula XP digunakan karena pada saat itu permintaan dari customer yang sering berubah dengan cepat, sehingga mengakibatkan putaran kehidupan metode pengembangan perangkat tradisional menjadi lebih pendek dan tidak selaras dengan metode tradisional karena pada umumnya memerlukan desain yang luas dan itu mengakibatkan perubahan desain yang terjadi dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih tinggi. Model ini termasuk model tahun 1993 sampai 2002. Tujuan XP adalah minimalisir biaya yang diperlukan jika ada perubahan dalam pengembangan perangkat lunak. Model Extreme Programming XP digunakan ketika yang pertama, harapkan fungsionalitas sistem mereka berubah setiap beberapa bulan. Yang kedua, alami persyaratan yang terus berubah atau bekerja dengan pelanggan yang tidak yakin dengan apa yang mereka inginkan dari sistem. Yang ketiga, ketika ingin mengurangi resiko proyek, terutama di sekitar tenggat waktu yang ketat. Yang keempat, ketika mampu bekerja sama dengan pelanggan. Yang kelima, ketika mampu membuat unit otomatis dan tes fungsional. Selanjutnya, Scrumban. Scrumban adalah gabungan dari metode development Scrum dan Kanban untuk mencoba menggunakan fitur dari kedua model pengembangan perangkat lunak. Keuntungan utama dalam Scrumban adalah membuat tim anggota dapat bekerja lebih kreatif lagi dalam mengembangkan metode baru, karena di dalam Scrumban juga mengandung sifat dasar dari Scrum dan juga fleksibilitas dari Kanban. Dan Scrumban adalah metode yang paling ringan, di mana tidak ada alat atau metode yang sepenuhnya sempurna atau yang bisa membantu tim sepanjang waktu atau di dalam setiap kegiatan aktivitas mereka. Scrumban adalah sebuah metodologi yang membuat Scrum lebih ramping dan ini membantu berkolaborasi dengan menggunakan metode Kanban yang bisa dipakai seperti workflow board, WIP, team rules, dan lain-lain. Itu membuat Scrum lebih fleksibel terhadap perubahan yang begitu cepat. Dan itu semua tersinkronis dengan Scrum seperti sprint planning, sprint review. Metode ini termasuk metode modern tahun 2002 sampai saat ini. Selanjutnya ada disiplin Agile Delivery, merupakan kerangka kerja keputusan yang berkaitan dengan pendekatan hybrid Agile berorientasi orang pertama untuk menyampaikan solusi TI. DAD adalah pendekatan hibrida dari banyak metodologi pengembangan seperti Scrum, Kanban, XP, dan RUP, dan sebagainya. DAD mendukung filosofi tim yang berorientasi pada tujuan, sadar perusahaan, dan menskalakan Agile. Metode ini termasuk metode modern tahun 2002 sampai saat ini. Selanjutnya ada Test Driven Development atau TDD, merupakan proses software development yang menerapkan penulisan test cases sebelum pengembang menuliskan production code. Proses TDD sendiri berfokus pada komponen-komponen dalam sistem dan test cases ditulis dalam bahasa pemrograman. Metode ini termasuk metode modern tahun 2002 sampai saat ini. Selanjutnya ada metode Behavior Driven Development atau BDD. Dalam BDD test, tim pengembang akan menuliskan berbagai skenario yang menjelaskan behavior sistem
dari perspektif pengguna. Skenario dituliskan menggunakan format bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh stakeholder dalam pengembangan sistem. Metode ini termasuk metode modern tahun 2002 sampai saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan ini referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.